Dalam video ini terdapat tanaman ubi kayu yang dapat diolah menjadi bioetanol sebagai tanaman sumber energi alternatif, khususnya di Indonesia. Pemikiran mengenai sumber energi alternatif ini didasarkan pada penggunaan energi dari fosil yang semakin hari semakin berkurang dan tidak ramahnya terhadap lingkungan. Tanaman ubi kayu yang saya jadikan sebagai bahan praktek ini berlokasi di Kelurahan Lalulara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Areal tanaman ubi kayu ini tidak terlalu luas, yaitu sekitar 30 x 50 meter. Sedikitnya areal ini dikarenakan kurangnya lahan yang bisa dijadikan sebagai lahan pertanian. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik mata kuliah budidaya tanaman sumber energi alternatif. Di sini ada tanaman ubi kayu yang akan saya jadikan sebagai bahan praktik. Nama saya sendiri Iksan Saputra, stambuk B1B1 17058. Saya sedikit menjelaskan mengenai morfologi dari ubi kayu ini. Akar tanaman ubi kayu tidak dapat digunakan sebagai perbanyakan vegetatif. Daging ubi umumnya berwarna putih. Untuk batang ubi kayu terdapat ruas berupa benjolan bekas tangkai daun yang gugur. Di dalamnya bagian tengah terdapat gabus yang berwarna putih. Untuk lebih jelasnya mengenai morfologi dari batang ubi kayu mungkin bisa dilihat pada gambar. Untuk bagian daun tanaman ubi kayu bisa dilihat pada gambar bahwa setiap tangkai daun terdapat satu helai daun. Ujung daun meruncing, susunan tulang daun menjalar. Umumnya tanaman ubi kayu dibudidayakan secara stek, yaitu dengan mengambil batang bagian bawah sampai tengah. Kemudian setelah bibit siap, runcingkan bagian batang bawah tanaman ubi kayu, lalu tanam dengan kedalaman 5-10 cm. Untuk bisa membuat tanaman ubi kayu tumbuh dengan baik, maka segala jenis gulma pada lahan ubi kayu harus dibersihkan agar tanaman ubi kayu ini tidak terganggu terhadap gulma. Tanaman ubi kayu yang saya bersihkan ini sudah berumur sekitar 2 minggu. Jadi di setiap tanaman terdapat banyak gulma, jadi harus dibersihkan agar tanaman ubi kayu bisa dapat tumbuh dengan baik. Dalam pembersihan gulma harus diperhatikan jangan sampai batang tanaman ubi kayu ini tercabut. Tanaman ubi kayu ini dia tidak dipupuk secara khusus, tapi tinggal ditanam dan dibiarkan begitu saja sampai besar dan siap panen. Tetapi gulmanya juga dibersihkan ketika waktu masih kecil, karena ketika sudah besar seperti ini gulmanya tidak perlu dibersihkan lagi karena sudah terhalang oleh cahaya matahari gulmanya, jadi tidak tumbuh. Kandungan pati yang tinggi pada ubi kayu merupakan substrat yang baik untuk menghasilkan glukosa sebagai produk antara pada pembuatan etanol. Sebagai bahan baku, ubi kayu dapat digunakan dalam bentuk segar ataupun chips. Pada dasarnya proses pengolahan ubi kayu menjadi etanol meliputi gelatinisasi pati, diikuti hidrolisis pati secara enzimatis menjadi glukosa dengan menggunakan enzim amilase dan glukoamilase, yang selanjutnya difermentasi menjadi etanol dengan bantuan alkohol dan bakteri. Dalam proses pembuatan ubi kayu menjadi bioetanol, proses yang paling penting adalah fermentasi glukosa menjadi etanol. Hal ini sangat penting